Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perilaku organisasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, perilaku organisasi. Apakah sudah mengetahui perilaku organisasi? Yaitu ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta kelompok organisasi demi kemanfaatan organisasi. Definisi perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Yang ketiga, tujuannya itu adalah memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Jadi, di dalam organisasi itu, setiap individu atau kelompok harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya adalah tingkatan analisis perilaku organisasi, di mana juga ada 3 macam tingkatannya. Yang pertama, tingkat individu. Tingkat individu ini adalah kejadian yang terjadi dalam organisasi, dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dengan interaksi kepribadian dalam situasi. Yang kedua, tingkat kelompok. Kalau tingkat kelompok berarti lebih dari 1 orang atau beberapa orang. Perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Yang ketiga, tingkat organisasi. Kejadian-kejadian yang terjadi di dalam konteks organisasi, struktur, dan posisi seseorang di dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, perilaku individu. Studi perilaku individu ini adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Dan yang terakhir ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan aktivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, membantu setiap manajer untuk memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasi. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Pertama, psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi. Ketiga, sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. 4. Antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama
terkait manusia dan juga kegiatannya. Kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam satu lingkungan ilmu politik. Elemen-elemen perilaku organisasi. Terdapat 4 elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku 3 organisasi. Pertama, manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. 2. Struktur. Struktur adalah hubungan dari setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tertentu diberikan peran yang berbeda. 3. Teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. 4. Sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak.